Apakah AGI atau kecerdasan umum buatan benar-benar eksis? Seperti diketahui, istilah AI menjadi sangat populer di kalangan masyarakat umum. Sejak kemenangan AlphaGo dari Google melawan pecatur Korea Selatan Lee Sedol pada Maret 2016 dan mengalahkan pecatur Go nomor 1 dunia asal China pada Mei 2017. Meskipun manusia akhirnya kalah, saya percaya para penikmat catur Go, penggiat teknologi, terutama mereka yang sangat peduli dengan AI, dapat merasakan banyak hal dari pertandingan tersebut. Dari puncak ini, kita dapat melihat bahwa tingkat AI dalam permainan Go telah jauh melampaui kemampuan pemain manusia. Dalam sesi kali ini, kita akan memulai diskusi kita dari beberapa fisikawan terkenal. Karena fisikawan sering kali sangat peduli dengan masa depan manusia dan masa depan alam semesta. Misalnya, almarhum fisikawan yang sangat terkenal seperti Stephen Hawking, yang terkenal karena bukunya A Brief History of Time. Dan dia seringkali memberikan pernyataan tentang masa depan AI dari sudut pandang pengamat nasib manusia dan alam semesta. Stephen Hawking memberikan keprihatinan yang sangat nyata. Pertama, beliau sangat khawatir bahwa perkembangan AI akan berjalan di luar kendali dan bisa jauh melampaui manusia, bahkan mencapai tahap di mana manusia bisa dihancurkan. Kedua, keprihatinan yang lebih mendekati kehidupan nyata adalah bahwa dalam bidang Go, AI sudah bisa sepenuhnya menggantikan manusia, bahkan melampaui pemain papan atas manusia. Dalam bidang pekerjaan lainnya, AI seharusnya dapat menyelesaikan banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia, bahkan lebih baik daripada manusia. Apakah manusia akan menghadapi pengangguran massal karena penyebaran kecerdasan buatan dan robot? Akankah ini menyebabkan revolusi ekonomi besar atau bahkan kebangkrutan ekonomi? Untuk memahami apakah AGI benar-benar eksis, mari kita sekilas memahami tentang Bima Sakti kita. Pada saat ini, mungkin ada netizen yang bertanya, apakah ada kehidupan cerdas di luar planet kita? Jika ada, maka dalam kehidupan cerdas ini pasti akan ada beberapa yang jauh lebih maju dari kita manusia selama jutaan tahun atau lebih. Jadi, jika mereka telah berkembang selama jutaan tahun sebelumnya, apa yang akan mereka lakukan? Seorang pakar fisikawan Amerika bernama Richard Feynman pernah mengajukan paradoks yang sangat menarik, yang sangat layak untuk kita pertimbangkan. Richard Feynman terkenal dengan karyanya tentang elektrodinamika kuantum, yang menggambarkan bagaimana cahaya berinteraksi dengan materi dan bagaimana partikel bermuatan berinteraksi satu sama lain. Karena dari sudut pandang probabilitas statistik, sangat mungkin bahwa di galaksi Bima Sakti ada kehidupan cerdas selain kita manusia. Dan sangat mungkin ada kehidupan cerdas yang telah berkembang jauh lebih awal dari kita. Jadi, mengapa mereka tidak memiliki teknologi melintasi galaksi semacam ini? Mengapa mereka tidak memiliki teknologi untuk menjelajah galaksi, bahkan jika memakan waktu berjuta-juta tahun? Mengapa mereka tidak meninggalkan sinyal yang dapat kita deteksi, seperti sinyal elektromagnetik atau sinyal lainnya? Mengapa mereka tidak pernah muncul di depan manusia? Sebenarnya, manusia telah menggunakan teleskop radio dan banyak metode deteksi lainnya untuk menyelidiki planet dan bintang di galaksi Bima Sakti. Namun, sejauh ini manusia belum menemukan jejak kehidupan cerdas apapun selain manusia. Apakah benar kita manusia sangat sendirian di galaksi Bima Sakti? Bagaimana kita dapat menjelaskan fenomena ini? Sebenarnya, para penulis fiksi ilmiah, fisikawan, astronom, dan kosmolog telah memberikan banyak penjelasan yang berbeda tentang hal ini.
Bahkan, ada banyak penjelasan-penjelasan pesimis yang berpendapat bahwa perkembangan manusia di alam semesta mungkin tidak unik. Tetapi, masa depan itu relatif pesimis. Artinya, bahkan jika kehidupan cerdas yang mirip dengan manusia ada di tengah-tengah galaksi, mereka mungkin kesulitan mencapai tahap teknologi tinggi. Kemungkinan besar, sebelum mereka mencapai tahap di mana mereka dapat mempengaruhi galaksi Bima Sakti atau menyelesaikan kolonisasi di dalamnya, seluruh sistem kehidupan cerdas tersebut telah runtuh. Di antara penjelasan-penjelasan ini, ada yang sangat jelas menyebutkan bahwa dalam kasus perkembangan teknologi oleh kehidupan cerdas, teknologi yang dikembangkan oleh kehidupan cerdas itu sendiri mungkin menyebabkan kehancuran bagi mereka. Kehancuran ini bukanlah ancaman semata. Kita dapat menganggapnya sebagai hipotesis ilmiah. Tetapi, karena tidak ada dasar ilmiahnya, kita hanya bisa menganggapnya sebagai salah satu dari banyak hipotesis. Berhubung manusia belum memiliki bukti apapun yang mendukungnya. Jadi, yang ingin saya sampaikan hari ini adalah ada hipotesis yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi manusia di masa depan pada suatu saat dapat menghentikan perkembangan manusia lebih lanjut. Bahkan menyebabkan kepunahan manusia itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat di sekitar kita. Suatu kemungkinan yang terdengar menarik, bukan? Ya, sejarah perkembangan manusia secara keseluruhan adalah sejarah yang terus berkembang dengan percepatan yang sangat cepat. Jika manusia bisa melompat dari era mesin uap dan mesin pembakaran dalam waktu 100 tahun terakhir ke era komputer, era listrik, hingga ke era kecerdasan buatan, tahukah Anda apa yang akan terjadi dalam 100 tahun mendatang? Sesuai dengan pola percepatan yang kita lihat sebelumnya, 100 tahun mendatang mungkin akan melihat perubahan besar yang belum pernah kita lihat dalam ribuan tahun sebelumnya. Perubahan ini sangat mungkin akan melampaui suatu titik kritis tertentu, yang mungkin adalah titik kritis yang sangat menakutkan. Titik kritis yang menakutkan ini mungkin muncul dalam bidang kecerdasan buatan, dalam bidang bioteknologi, atau mungkin dalam bidang lain yang belum kita ketahui. Tetapi berdasarkan asumsi logis yang baru saja saya sebutkan, sekali mencapai titik ini, manusia akan menghadapi situasi yang sangat berbeda. Jadi, kesimpulannya, apakah kecerdasan buatan umum atau AGI benar-benar eksis? Pertanyaan ini telah menjadi subjek perdebatan yang sangat luas di dunia kecerdasan buatan AI. Ide tentang kecerdasan buatan umum atau AGI atau kecerdasan buatan yang setara dengan manusia dalam segala hal memang menarik banyak perhatian. Saat ini, kebanyakan AI yang ada adalah kecerdasan buatan spesifik yang dirancang untuk tugas-tugas tertentu, seperti pengenalan suara atau pemrosesan bahasa alami. Namun, apakah AGI akan benar-benar ada di masa depan adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Beberapa ahli percaya bahwa kemajuan dalam bidang AI dan komputasi akan membawa kita ke arah AGI. Sementara yang lain meragukan kemungkinannya dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam menciptakan kecerdasan buatan yang sepenuhnya serbaguna dan mandiri seperti manusia. Meskipun demikian, perkembangan terus berlanjut, dan beberapa kemajuan signifikan telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, apakah kita akan melihat kehadiran AGI dalam waktu dekat atau tidak? Tetap menjadi misteri yang harus dipecahkan oleh waktu dan penelitian lebih lanjut di masa depan.